Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomimetik. Biomimetik merupakan sebuah prinsip yang meniru atau mensintesis sistem biologis untuk menciptakan sebuah material atau teknologi baru. Inspirasi ini lahir dari organisme alam, yang mana organisme alam telah mengalami tantangan dalam bentuk seleksi dan evolusi alam dalam waktu yang cukup lama. Hasil dari proses tersebut menghasilkan sebuah model, sistem, atau elemen yang dapat diimitasi. Salah satu sejarah terkemuka tentang biomimetik adalah Wright bersaudara yang meniru burung merpati untuk menciptakan teknologi yang bernama pesawat. Selain Wright bersaudara, ternyata zaman dahulu aktivitas biomimetik sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan sebuah mantel yang berlapis baja untuk melindungi diri saat perang. Hal ini terinspirasi dari terenggiling. Nah, jenis biomimetik ada banyak sekali. Nah, di sini saya mencoba untuk menampilkan beberapa contoh dari biomimetik dalam material. Pertama, self-healing material. Self-healing material adalah material yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah beton yang saat terjadi masuknya air ke dalam beton tersebut, maka bakteri yang ada di beton akan bereaksi dengan air tersebut untuk menghasilkan kapur untuk mengisi rongga-rongganya. Aplikasi lain juga terjadi di optical material dan auxetic material. Nah, untuk auxetic material ini banyak digunakan untuk melindungi organ-organ vital, di mana material ini saat terjadi penarikan akan terjadi penebalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Bramantio, NRP 023117400099. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari biomimetik. Ya, biomimetik berasal dari dua suku kata, yaitu bio atau hidup dan mimetik atau meniru. Pada metode ini dibuat lingkungan yang meniru atau menyerupai atau mengambil ide dari alam. Jadi, sebuah metode yang digunakan manusia dalam menciptakan teknologi yang meniru konsep dasar dari alam. Misal sebagai contoh, pesawat terbang. Sayap dari pesawat terbang mengikuti prinsip dari sayap pada burung dan lain sebagainya. Nah, setiap yang ada di alam itu memiliki kriteria atau karakteristik tertentu yang dapat diaplikasikan sebagai prinsip dari biomimetik. Nah, contoh pada arsitektur. Pada arsitektur tersebut itu konsep alam yang digunakan itu misal sebagai keterbukaan. Nah, itu dapat diaplikasikan dengan memberi kesan luas pada sebuah ruangan untuk pada ruangan yang akan digunakan masyarakat atau manusia gitu. Nah, ada juga kriteria atau prinsip organisasi diri yang makhluk hidup terapkan gitu, diaplikasikan, dicontoh dalam arsitektur sebagai bentuk bangunan, material, bahan yang menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Seperti itu. Nah, dalam arsitektur sendiri pengaplikasiannya itu seperti ini ya, bangunan taman akuarium air tawar yang menyerupai prinsip-prinsip dari kura-kura. Bentuk dari atau shape dari bangunannya itu mengikuti tempurung kura-kura. Nah, pada Taman akuarium air tawar, kriteria energi dapat ditemukan dengan penggunaan material kaca pada setiap sentral bangunan. Jadi, bangunan-bangunan di sana itu menggunakan kaca untuk menghemat energi sebagai pencahayaan. Itu salah satu prinsip biomimetik dalam bidang arsitektur. Nah, pengaplikasian lain
dari biomimetik itu ada pada bidang medis, yaitu contohnya adalah simulated body fluid, atau sebuah fluid itu berarti cairan yang bekerja menyerupai dengan prinsip dari plasma darah. Nah, bisa dilihat bahwa ion Na itu memiliki konsentrasi yang sama atau dibuat sama seperti human blood plasma atau plasma darah manusia. Nah, pengaplikasian lain dari biomimetik adalah semen kalsium fosfat, yaitu prinsip biomimetik yang menyerupai tulang manusia. Nah, di sini digunakan hidroksiapatit yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibanding tulang manusia pada umumnya. Nah, prinsip biomimetik ini digunakan untuk kebutuhan ortopedi dan kedokteran gigi. Nah, adapun metode yang digunakan untuk membentuk tadi simulated body fluid itu adalah salah satunya metode sol gel. Jadi di larutan awal itu diberikan katalis, dan kemudian larutan dan katalis itu dipanaskan pada temperatur tertentu selama beberapa jam untuk terjadi pemisahan antara padatan dan larutan. Nah, kemudian padatan dan larutan tersebut akan digunakan masing-masing untuk kebutuhan yang berbeda, tergantung mau dipakai sebagai apa gitu larutan tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farazan Musiran akan menjelaskan tentang klasifikasi biomimetik, di mana untuk bahan biomimetika sendiri itu merupakan bahan yang dikembangkan dari inspirasi alam. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu ada 6. Yang pertama, rekayasa jaringan. Yang kedua, mineralisasi biomimetik. Yang ketiga, protein matriks ekstraseluler. Kemudian otot buatan biomimetik. Kemudian ada struktur fotonik biomimetik dan enzim buatan. Di mana untuk rekayasa jaringan sendiri itu ciri-cirinya merupakan penggabungan peptida pengikat sel ke dalam biomaterial. Dan kelebihannya, peptida pendeknya ini dapat direplikasi lebih otomatis. Kemudian selanjutnya mineralisasi biomimetik ya, di mana dalam mineralisasi biomimetik ini protein dari matriks memanfaatkan laminin 1 yang mendorong perekatan dan diferensiasi neuron sebagai pedoman. Contohnya pengaplikasiannya itu di ortopedi gigi dan implan, penerapan kalsium dan asam folat. Jadi misal di tambal gigi gitu ya, kayak gitu. Kemudian protein matriks ekstraseluler, di mana di protein matriks ekstraseluler ini juga memakai laminin yang mampu mendorong perekatan dan diferensiasi neuron. Ciri-cirinya ada Doodle dan Bella Homda. Selanjutnya, otot buatan biomimetik sendiri ini dikenal sebagai EAPS, dan fungsinya itu di robotika, sensor, dan aktuator. Jadi semacam kayak biasanya kita kalau di manusia kan pakai otot-otot yang memang bekerjanya ya otot alami itu. Nah, ketika di robot itu membutuhkan sebuah sensor aktuator yang menggerakkan sebuah robot. Nah, di situ juga dibutuhkanlah otot buatan biomimetik seperti itu. Nah, kemudian untuk enzim buatan sendiri ya, enzim buatan sendiri itu kalau buatan itu biasanya kita pakainya kayak bahan nano ya, bahan nanomedikal yang digunakan untuk meniru enzim aslinya seperti itu. Fungsinya itu biasanya untuk biosensing dan pertumbuhan sel induk dan menghilangkan polutan. Oke, yang kedua adalah self-healing material atau material yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Oke,
Self-healing material adalah polimer, logam, keramik, dan komposit yang bila mana rusak akibat termal, mekanis, atau cara lain memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan memulihkan bahan tersebut kembali seperti properti aslinya. Nah, prinsip kerja dari self-healing material itu dibagi menjadi dua, yaitu material dengan healing agent tertanam atau material yang dapat mengingat bentuknya sendiri atau shape memory alloy atau shape memory polimer. Nah, yang pertama adalah material dengan healing agent yang tertanam. Nah, material ini bekerja atau memiliki sistem kerja seperti plasma darah pada manusia. Nah, kalau di sini dibagi menjadi dua, yaitu mikrokapsul dan mikrovaskuler. Mikrokapsul yaitu bahan tersebut ditanamkan semacam kapsul yang bila mana bahan itu retak akan membuat polimer ini mengeluarkan cairan yang dapat menutupi celah retak pada bahan tersebut. Dan yang kalau mikrovaskuler itu bekerja seperti pembuluh darah. Nah, prinsipnya sama, namun bentuknya saja yang berbeda ya. Satu seperti kapsul, satu seperti pembuluh darah. Gitu. Nah, yang kedua adalah self-healing material dengan menginap bentuk atau shape memory alloy. Nah, pada shape memory alloy ini telah dipelajari jika suatu bahan itu pada kondisi semula, itu misalnya seperti ini, kemudian dideformasi atau ditekuk seperti itu, kemudian dipanaskan, akan kembali menjadi hampir seperti awal, dan kemudian didinginkan akan kembali bahan tersebut kembali menjadi seperti semula. Nah, material ini dapat kembali seperti semula apabila dipicu dengan panas atau cahaya. Nah, salah satu contoh material ini adalah paduan nikel dengan titanium atau yang biasa disebut dengan nitinol, yang banyak digunakan untuk frame kacamata. Nah, aplikasi atau penggunaan dari self-healing material ini bisa dapat ditemukan. Yang pertama itu peneliti dari TU Delft itu meneliti tentang self-healing concrete, yang mana beton ini diberikan semacam bakteri gitu. Bila beton ini itu terkelupas atau kemasukan air, maka bakteri itu akan mengaktifkan bakteri yang ada pada beton, dan kemudian bakteri tersebut akan mengeluarkan batu kapur. Nah, batu kapur ini yang akan menutupi retak pada beton. Nah, pengaplikasiannya tentu pada jembatan yang sering sekali yang sering berinteraksi langsung dengan alam gitu, jadi yang sifatnya secara terbuka gitu. Nah, yang kedua adalah sebagai coating. Nah, coating tersebut bisa diaplikasikan sebagai bahan pelapis dari jembatan atau wind turbine. Nah, coating ini juga sama seperti bahan yang lainnya pada self-healing material, yaitu dapat menyembuhkan diri sendiri dengan konsep mikrovaskuler. Selanjutnya adalah self-healing material untuk konstruksi. Jadi karena pemicu pada BBL kali ini adalah mengenai perumahan, maka ada baiknya jika secara spesifik juga diberikan penjelasan mengenai self-healing material, baik
dari latar belakang, keuntungan, maupun klasifikasinya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Mengapa self-healing material ini juga digunakan untuk konstruksi? Jadi berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh World Economic Forum atau WEF, industri konstruksi, baik itu dari jalan, jembatan, transportasi seperti bandara atau stasiun, maupun perumahan, itu menempati 6% dari GDP global atau Gross Domestic Product global, di mana 5% itu pada negara maju dan 8% pada negara berkembang. Oleh karena itu, bisa disimpulkan jika industri konstruksi ini juga memegang peranan penting dalam ekonomi, dalam peningkatan ekonomi, sehingga juga mendapatkan perhatian khusus, perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, selain itu juga disimpulkan bahwa industri konstruksi ini juga berkembang pesat, makin berkembang dan juga tidak terbatas pada itu saja. Nah, sebelum sebuah konstruksi itu berdiri pada sebuah lahan, maka pasti sebelumnya itu dilakukan feasibility test atau tes apakah lahan yang akan ditempati itu cocok untuk bangunan tersebut. Setelah hasil dari feasibility test itu akhirnya menghasilkan banyak tantangan gitu untuk industri konstruksi sendiri gitu. Seperti konstruksi yang dituntut untuk tahan cuaca karena cuacanya sering berubah-ubah, kecepatan anginnya tinggi, curah hujannya tinggi, terus konstruksi tahan retak, seperti banyak konstruksi-konstruksi yang diwajibkan atau sedikit diharuskan gitu ya untuk tahan retak karena lahan yang digunakan itu mudah sekali membuat keretakan, likuifaksinya tinggi. Ditambah lagi misalnya dengan cuaca buruk itu sudah gabungan gitu. Terus juga mungkin konstruksi yang akan dibangun itu di lahan yang sering terjadi gempa. Maka konstruksi yang ada di atasnya juga seharusnya tahan gempa. Maka hal-hal tersebut akhirnya menjadi tantangan tersendiri untuk dunia industri konstruksi maksud saya. Jadi akhirnya muncul gagasan akan pembuatan self-healing material atau pemanfaatan self-healing material pada konstruksi. Masih berkaitan dengan sebelumnya, jadi apa saja keuntungan yang ketika menerapkan self-healing material ke dalam konstruksi gitu ya. Yang pertama, memperpanjang umur bangunan. Sudah jelas karena self-healing material ini juga akan membuat bangunan itu baik tahan cuaca, tahan retak, tahan gempa, tahan akan likuifaksi misalnya, dan lain. Akhirnya memperpanjang umur bangunan yang mungkin dengan tanpa self-healing material untuk bertahan misalnya 5 tahun gitu, dalam 5 tahun sudah harus ada maintenance gitu. Tapi dengan ditambahkannya self-healing material, maka bangunan itu juga akan semakin kokoh gitu ya. Jadi akhirnya memperpanjang umur bangunan. Terus yang kedua, dapat meningkatkan keandalan bangunan. Bangunan dengan self-healing material juga dirasa lebih aman daripada bangunan yang tidak menggunakan itu, karena bangunan yang self-healing material itu biasanya menjawab suatu tantangan tertentu gitu. Dan akhirnya dari tantangan tersebut membuat bangunan tersebut akhirnya lebih handal, lebih tahan, lebih aman gitu. Terus yang ketiga adalah menurunkan biaya maintenance, karena akhirnya lebih
tahan dan lebih aman, akhirnya juga menguatkan bangunan juga. Akhirnya maintenance itu bisa dikurangi. Dengan berkurangnya maintenance, maka biaya maintenance pun juga akan berkurang. Kemudian selanjutnya, self-filling semen dan konkrit. Jadi ini diambil dari sebuah jurnal yang dari penulis Tanvir Qureshi dan Abir Al-Taba. Jadi ini salah satu klasifikasi yang nanti juga akan dijelaskan pada slide ini, yaitu mengenai self-filling concrete dan semen. Jadi self-filling system di sini, self-filling concrete system, sebenarnya ini bukan hanya concrete ya, tapi semen juga. Itu terbagi menjadi dua, ada autogenic, self-filling, sama autonomic. Sebenarnya bedanya apa gitu? Autogenic itu memanfaatkan sifat intrinsik dari bahan penyusun itu. Jadi misalnya ada konkrit atau ada beton gitu ya, ada beton, ada semen, ya bahan-bahan penyusunnya itu memang mempunyai sifat self-filling tanpa ada penambahan apapun, tanpa ada penambahan apa-apa gitu. Jadi seperti yang dijelaskan di atasnya sini, using traditional concrete materials and condition in structure. Jadi ini menggunakan bahan-bahan tradisional, bahan-bahan yang biasa digunakan dalam industri konstruksi yang memang mempunyai sifat intrinsik self-filling. Jadi di sini ada existing conditionnya seperti ini, ada age ini nanti akan mendegradasi suatu bangunan gitu ya, comprehensive stress, compressive stress. Jadi ada tekanan, ada stress gitu yang diberikan. Terus ada wet dry cycle. Jadi bagaimana bangunan itu tuh kan ketika terkena hujan gitu akan basah, terus bagaimana keringnya itu kan akan terjadi suatu siklus gitu. Terus itu dapat berupa fiber, dapat berupa sinkable polymer, dapat berupa material. Nah ini fibernya ada fiber to plastic crack sama ECC. Terus ada PET. Di sini PET itu dikembangkan oleh University of Cardiff menjadi PET tendons yang juga dapat diterapkan pada bangunan maupun robotics gitu. Terus juga ini ada material, ada SCM sama expansive minerals. Terus ke bawah ini ada autonomic. Bedanya autonomic dari autogenic itu, jika di autonomic ini perlu adanya penambahan sesuatu. Jadi ada bahan utama atau base, dan juga akhirnya ditambah dengan sesuatu yang dapat menimbulkan self-healing karakter gitu. Terus di sini ada microvascular and tubular capsule. Jadi ada glass tube sama ceramic tubes. Terus ada microcapsule, ada polymeric, ada silika atau hydrogel. Hydrogel ini biasa digunakan, mungkin kalau teman-teman tahu itu, biasa digunakan sebagai contact lens. Terus ada keramik. Terus ada coated pellets and granules. Ada mineral coated with cement and polymer. Terus yang terakhir adalah mikroorganisme. Jadi di mikroorganisme ini, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, ini ditambah seperti bakteri, yang nanti ketika bakteri itu terkena air kan dapat menggigit ya. Jadi akhirnya bisa retak suatu bangunan karena air. Itu air tersebut akan bereaksi dengan bakteri, kemudian bakteri itu akan menjadi suatu zat kapur
yang dapat mengisi retak-retak yang ada di bangunan. Jadi, kemudian selanjutnya ada self-healing mortar. Jadi self-healing mortar ini saya dapatkan dari Google Patent, yaitu dari CM 103058614A dari China, di mana self-healing mortar tadi kan, kalau tadi sudah semen dan beton gitu ya, sekarang mortar itu terdiri atas ingredient atau bahan-bahan 20% sampai 30% semen, 10% sampai 30% dari 40 sampai 70 mesh quartz sand atau pasir quartz gitu. Terus 30 sampai 50 dari 80 sampai 100 mesh quartz sand. Terus ada 2% sampai 7% dari 200 mesh quartz winning powder. Terus ada 1,5% sampai 4% dari redisposable emulsion powder. Terus ada 0,15% sampai 0,5% dari water retaining agent. Terus ada 0,2% sampai 0,7% dari wood fiber, dan 0,11% sampai 0,45% dari short fiber. Perihal self-healing konkret, di mana pada tahun 1877 Ferdinand Kohn mengklaim bahwa dengan bakteri yang dikenal sebagai genus Bacillus, beton itu akan dapat disembuhkan atau dalam artian dihealing. Nah, beton self-healing sendiri itu merupakan beton yang menyembuhkan dirinya sendiri ketika bersentuhan dengan medium udara dan air yang akan menghasilkan kapur pada lapisan luar beton. Pada sebagian besar campuran beton tradisional, 20-30% semen tidak dehidrasi. Maka jika terjadi retakan pada beton, butiran semen tersebut tidak bereaksi yang akan menyebabkan kelembapan yang menembus keretakan tersebut. Dalam hal ini, proses hidrasi dapat dimulai lagi dan produk hidrasi dapat mengisi dan menyembuhkan retakan. Nah, ketika spora agregatnya halus, itu maka agregat kasar dan semen dicampur bersama akan menghasilkan self-healing konkret. Tapi saat pencampuran, satu tindakan pencegahan diambil bahwasannya bakteri dan semen itu tidak dibiarkan bercampur dengan bantuan pelet tanah liat. Jadi memang kondisinya hanya sebatas bakteri dan semen aja. Berikut juga merupakan gambar dari bacterial spores organiknya dan bagaimana dia di mikro. Nah, self-healing beton ini bekerjanya secara biologis akan menghasilkan batu gamping untuk menyembuhkan retakan yang muncul pada permukaan struktur beton. Dimana untuk proses kimianya bisa dilihat pada presentasi ini. Nah, ini merupakan cara kerjanya, di mana ketika ada crack yang terekspos, di mana itu ada bakterinya di situ, kemudian bakteri itu akan multiply ketika air mengisi crack-crack tersebut, dan sehingga nanti bakteri akan memproduksi dirinya sendiri yang akan menyebabkan self-healing konkret. Nah, untuk keuntungannya bahwasanya self-healing konkret ini energi saving green product ya, dalam artian tidak membutuhkan biaya yang besar, tidak membutuhkan energi tambahan, hanya sebatas ya kita hanya memberikan bakteri di situ, nanti akan melalui medium air dan udara akan menyembuhkan dirinya sendiri. Dimana untuk kekurangannya memang membutuhkan tenaga kerja terampil ya. Kenapa kok membutuhkan tenaga kerja yang terampil? Karena kondisinya bata ringan ini untuk self-healing konkretnya itu tidak bisa dikerjakan oleh keahlian tangan saja, tapi juga perlu pemikiran-pemikiran yang sekiranya nggak konvensional lah, dan dimana harganya juga mahal karena membutuhkan research and development yang besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergeseran tanah. Pergeseran tanah atau deformasi tanah merupakan perubahan bentuk, dimensi, dan posisi dari suatu materi, baik merupakan bagian dari alam maupun buatan dari manusia. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya deformasi berasal dari dalam dan luar. Faktor internal dari deformasi tanah diantaranya adalah naiknya bobot tanah karena masuknya air ke dalam sela-sela tanah. Yang kedua, kehadiran air di dalam tubuh tanah akan menyebabkan bahan-bahan pengikat dari tanah tersebut untuk terlarut, sehingga
daya tahan tanah dan daya tahan tanah pun berkurang. Selain internal faktor, juga ada eksternal faktor, yang mana ini disebabkan oleh aktivitas-aktivitas di luar dari tanah tersebut. Di antaranya adalah getaran akibat lalu lintas. Yang kedua, hilangnya penahan lateral akibat aktivitas penggalian. Ini biasanya terjadi di lokasi-lokasi penambangan. Yang ketiga, pengaruh gaya luar sehingga membuat tanah bergeser. Nah, fenomena ini biasa disebut sebagai likuifaksi. Likuifaksi adalah hilangnya kekuatan tanah akibat naiknya air tanah ke dalam tanah. Nah, hal ini dipengaruhi oleh aktivitas tektonik atau vibroflotation, yaitu adalah aktivitas luar yang menyebabkan tanah naik ke dalam air. Nah, yang ketiga adalah tanah terdampak likuifaksi akan menjadi seperti pasir hitam atau pasir yang tidak memiliki daya tahan. Nah, likuifaksi sendiri menurut Badan Meteorologi dan Geofisika itu dibagi menjadi 3 zona, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk zona likuifaksi tinggi biasanya ditengarai oleh 3 fenomena. Yang pertama, akan terlihat aliran yang menyebabkan pergerakan tanah. Yang kedua, pergeseran tanah akan mencapai 0,3 meter dan sembuhan pasir merata. Nah, hal ini terlihat ada pergeseran tanah di sini dan semburan pasir yang merata. Dan yang ketiga adalah penurunan tanah mencapai 0,1 meter. Terlihat dari objek ini manusia yang berdiri di antara 2 tanah yang terpisah, di mana objek yang di tempat berdirinya itu mengalami menjadi penurunan tanah sebesar 0,1 meter. Nah, untuk zona likuifaksi sedang itu biasanya ditengarai oleh pergeseran tanah yang mencapai hampir 0,3 meter dan penurunan tanah hampir 0,1 meter dan semburan tanah pun tidak merata. Nah, ini hampir mirip dengan zona likuifaksi tinggi. Nah, yang cukup berbeda adalah zona likuifaksi rendah, di mana terdapat titik-titik semburan pasir yang bisa kita lihat dari sumur-sumur yang mengeruh. Nah, karena dari pemicu studi kasusnya merupakan Kabupaten Bojonegoro, kita mencoba untuk mencari zona likuifaksi yang ada di Bojonegoro, di mana Bojonegoro sendiri ternyata termasuk ke dalam daerah yang memiliki zona likuifaksi sedang, terutama di dekat daerah ibu kota kabupatennya. Selanjutnya adalah desain bata ringan tahan retak. Jadi dalam desain kali ini kami membagi 3, yaitu desain bata ringannya, dindingnya, dan fondasinya. Yang pertama adalah desain bata ringannya. Jadi dari hasil diskusi kami mengusulkan adanya penambahan bakteri yang dapat berperan sebagai anti-crack agent atau self-healing agent. Jadi ketika bakteri itu ditambahkan, maka itu akan memasukkan bata ringan tersebut menjadi self-healing material tipe autonomi. Selanjutnya adalah desain fondasinya. Jadi karena sebelumnya dijelaskan bahwa daerah Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, termasuk dalam daerah yang berpotensi sedang akan likuifaksi, maka perlu ditambahkan semen yang juga dicampuri dengan campuran bakteri, yang ditambahkan bakteri, yang nanti seperti sudah dijelaskan, bakteri ini akan menjadi self-healing agent. Nah, penambahan semen dengan self-healing agent tadi, itu akan menjadi penguat dan anti-crack agent. Selanjutnya adalah desain dinding. Kami bagi menjadi 2, struktur dalam sama dengan fondasi. Jadi ada bata ringan tahan retak, self-healing material jenis autonomik dengan penambahan bakteri tadi, serta semen dengan bakteri sebagai penguat dan anti-crack agent. Kemudian kedua, struktur luar. Jadi karena kami juga mempertimbangkan faktor cuaca, terutama curah hujan, jadi
perlu adanya penambahan bahan self-healing material. Jadi ketika air mengenai suatu bahan itu tidak langsung masuk ke dindingnya, tapi bisa menjadi self-healing agent. Self-cleaning agent maksud saya. Self-cleaning agent. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan self-cleaning material. Self-cleaning material merupakan material yang mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan dua perbedaan perilaku, yaitu perilaku hidrofilik atau suka dengan air dan perilaku hidrofobik. Nah, prinsip dari self-cleaning itu adalah adanya cairan yang melewati bidang yang memiliki kotoran. Nah, air ini akan menyapu kotoran tersebut untuk dibersihkan. Nah, perbedaannya terletak pada derajat dari air tersebut, di mana hidrofobik dan hidrofilik itu memiliki kemampuan yang kurang bagus untuk membersihkan kotoran yang ada di permukaan. Sementara super hidrofobik memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk membersihkan kotoran yang ada di sebuah bidang. Nah, cara membedakan hidrofilik, hidrofobik, dan super hidrofobik adalah dari derajat ketinggian air, di mana hidrofilik itu lebih cenderung memiliki derajat ketinggian air kurang dari 30 derajat. Sementara hidrofobik, yang dikatakan hidrofobik itu memiliki derajat ketinggian air sampai 90 derajat. Sementara super hidrofobik melebihi 150 derajat. Nah, self-cleaning material itu banyak aplikasinya. Salah satunya adalah yang terjadi pada campuran cat. Nah, di mana pada campuran cat ini dimasukkan senyawa TiO2 yang akan bereaksi yang memanfaatkan reaksi fotokatalis. Nah, apa itu reaksi fotokatalis? Itu adalah molekul atau kotoran akan mudah terurai saat terkena sinar matahari. Nah, terlihat dari gambar ini, minyak yang menempel pada dinding yang telah diberi cat TiO2 itu menempel minyak dan juga debu-debu seperti ini. Nah, setelah dengan memanfaatkan reaksi fotokatalis, maka sinar matahari akan mengurai debu dan minyak tersebut, sehingga dengan bantuan air atau hujan akan membantu membersihkan cairan ataupun debu yang menempel pada dinding tersebut. Nah, TiO2 ini bukan hanya diaplikasikan pada cat rumah saja, tapi juga ada pada kaca jendela. Nah, karena kita tadi sesuai dengan pemicu adalah studi kasus pada Kabupaten Bojonegoro, kita coba mencari curah hujan yang ada di Kota Bojonegoro. Curah hujan sangat penting dalam proses self-cleaning. Selain hal ini dikarenakan curah hujan membantu dalam pembersihan kotoran atau debu-debu yang menempel pada dinding tersebut. Dengan syarat harus disinari oleh matahari. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa bulan November hingga Januari 2020 dan perakiraan 2021 Januari itu curah hujan termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Nah, hal ini akan sangat membantu untuk dalam pengaplikasian material self cleaning pada konstruksi, baik itu pada jendela maupun dinding rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir adalah self-assembly material. Self-assembly adalah proses spontan dan dapat dibalik untuk menyatukan dalam geometri tertentu yang secara acak menggerakkan benda berbeda melalui gaya ikatan selektif. Jadi self-assembly material adalah kemampuan dari bahan untuk dapat menyatukan dengan bahan yang lain. Nah, yang pertama itu berdasarkan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dengan baik mengenal proses perakitan karena sangat berorientasi pada arah. Alasan ini memungkinkan pengguna untuk menyederhanakan parameter pengenalan dengan pengikatan selama proses perakitan.
kedua adalah berdasarkan PP interaction. Dalam kimia, penumpukan P mengacu pada interaksi non-kovalen yang menarik antara cincin aromatik karena mengandung ikatan P. Salah satu aplikasi dari self-assembly material adalah monolayer. Monolayer itu merupakan lapisan tipis molekul tunggal yang disusun di atas permukaan substrat. Salah satu contohnya adalah pembentukan membran sel dari molekul lipid. Nah, keuntungan dari self-assembly material ini adalah yang pertama mudah dikendalikan. Jadi parameter yang dikendalikan itu sangat mudah untuk dikendalikan, yaitu adalah suhu, pH larutan, sifat adhesi substrat, viskositas larutan, dan lain sebagainya. Nah, yang karena pengendalian yang mudah itu berpengaruh pada keuntungan yang kedua, yaitu kualitas dari hasil. Yang terakhir adalah proses yang murah. Jadi pembuatan SMA tidak memerlukan mesin apapun untuk penataan material pada skala nano, terutama tidak membutuhkan tekanan atau suhu yang lebih tinggi. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.